Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Moga-moga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari segala macam bencana dan penyakit, dan menjadi hamba-hamba yang taat dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kali ini, pertama, saya akan merespon banyak sekali pertanyaan, permohonan, desakan tentang RUU HIP, rancangan undang-undang HIP itu, haluan ideologi Pancasila. Ini heboh ya. Negeri ini belum sembuh dari corona, sudah dihebohkan oleh rancangan undang-undang yang setelah saya ikut membaca tampak jelas berbau komunis. Kalaupun tidak ada kata-kata komunis, tapi pasti mengarah kepada penodaan, pendegradasian, pelemahan Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus tergugah, tergerak. Terserahlah apa kata wakil rakyat, tapi ternyata sekarang seluruh partai kecuali PKS menerima ini sebagai rancangan undang-undang. Yang mengusulkan partai terbesar di negeri ini, kemudian disetujui dalam paripurna sebagai rencana atau rancangan undang-undang inisiatif DPR. Sebagai bangsa Indonesia yang setia pada cita-cita kemerdekaan, yang menghargai jasa para pahlawan, yang menghormati kesepakatan para founding fathers negeri ini, pendiri negeri ini, maka siapapun yang membaca pasti tidak terima kalau masih berakal sehat. Jelas tidak menerima, tidak mau ada konsideran tentang TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang membubarkan PKI, melarang paham komunisme, Leninisme, ateisme, Marxisme. Apalagi Undang-Undang nomor 27 tahun 99 juga eksplisit melarang. Jadi kita bergerak anti komunis itu dibenarkan undang-undang. Anti paham komunis, kalau orangnya tidak usah kita musuhi, kalau masih bisa diingatkan. Tapi ini keputusan anak bangsa. MPRS itu walaupun sifatnya sementara saat itu, tapi berkekuatan hukum, dan itu wakil semua warga bangsa ini. Tidak bisa dibohongi, tidak bisa dikadali, bahwa tahun itu jelas komunis berontak, makar. Komunis yang di Indonesia namanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Ulangan pemberontakan tahun 48. Korbannya mirip-mirip aja, kiai, santri, kemudian kalau yang 65 jenderal. Pembantaian di mana-mana. Memang kita harus jelaskan ini karena di sekolah sudah ada diajarkan.
Sejak tahun 99 tuh sejak reformasi itu sudah tidak diajarkan, karena gerakan mereka memang seperti itu. Jadi yang muda-muda itu tidak usah ngomong perkara 65 lah, nggak ngerti, banyak salah. Saya saksi hidup, sudah umur 11 tahun saat itu, sudah ngerti. Dan ayah saya juga menjadi sasaran. Tahulah bagaimana saat itu. Jadi film G30S itu benar banget. Kalaupun tidak 100%, ya 90%. Kejadiannya memang seperti itu. Jadi kalau mau dibolak-balik di otak-atik PKI sebagai korban itu bohong besar. Maka tadi saya juga ikut deklarasi penolakan RUU HIP bersama para tokoh yang seusia dan di atas saya, banyak yang tua. Sebenarnya mereka kalau diam aja tidak ada masalah, wong mereka juga tidak akan merasakan akibat langkah sekarang ini. Tapi yang muda-muda ini loh, yang akan merasakan penderitaan itu yang muda-muda. Jika ini berhasil, sudah, kita tidak tahu. Maka berkali saya katakan, lebih baik mati melawan komunis daripada hidup di bawah pemerintahan komunis. Sekali lagi saya ulang, lebih baik mati melawan komunis, karuan syahid, daripada hidup di bawah pemerintahan komunis yang pasti sengsara, karena kita tidak sepaham dengan komunis. Bukan hanya sengsara, pasti etnis cleansing, pembersihan etnis. Yang tidak setuju mesti dihabisi. Jumlah jutaan itu kecil bagi mereka. Sampai hari ini komunis sudah dalam sejarah sudah membantai secara membabi buta 100 juta orang di semua wilayah negara di dunia ini. Setiap komunis menang mesti ada pembantaian massal. Ini bukan omong kosong, monggo silakan dibuka sejarah. Tapi sekarang ini Wikipedia juga sudah diputar balik, seolah-olah PKI korban. Bukan, PKI pelaku utama dan satu-satunya. Malah ada Pak Harto itu yang PKI. Dan Pak Harto PKI berkuasa 32 tahun, negeri ini sudah menjadi PKI. Kalau Pak Harto PKI, kenapa anak-anak PKI itu memusuhi Pak Harto? Kita bukan pro atau kontra Pak Harto, tapi jelas bahwa waktu itu pemeran utama melawan komunis, melawan PKI adalah Pak Harto. Karena memang jenderal-jenderal sudah habis atau sudah dibunuh, yang lain-lain tidak ngerti. Jadi nanti harus kita suarakan, ini saya sedang kampanye, suarakan tolak RUU HIP. Sebab pasti mengarah kepada penodaan Pancasila, penodaan UUD 45. Wong Pancasila juga akan diringkas kok, menjadi 3, menjadi 1, gotong royong. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngotot debat Pancasila yang benar, hari kelahiran Pancasila itu tanggal 18 Agustus loh, bukan 1 Juni loh. 1 Juni itu Ketuhanan Yang Maha Esa ada di bawah. Ini terus terang, ya moga-moga nanti ada penguasa, ada presiden yang meralat keputusan presiden yang sekarang menjadikan 1 Juni sebagai hari Pancasila. Itu tidak historis. Kalau mau ngotot, ya akhirnya kita kembalikan Piagam Jakarta dong. Kalau mereka juga ngotot 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila, ini akan rame. Dan saya ingatkan lagi bahwa KSS berdiri justru dalam rangka menghadang bangkitnya komunis. Walaupun saya bukan pelaku saat itu, tapi saksi sejarah, saksi hidup. Kakak saya juga, bahkan sudah banyak ya, keluarga-keluarga saya sudah semuanya menjadi pelaku dan saksi melawan PKI. Jadi sekali lagi, RUU
haluan ideologi Pancasila itu tidak perlu. Andai kata itu undang-undang itu benar juga tidak perlu. Itu menurunkan derajat Pancasila. Pancasila itu induk dan sudah digali oleh para ulama cocok 100% dengan ajaran Islam. Bukan berarti ajaran Islam sama dengan Pancasila, tidak. Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ayat-ayatnya saya waktu perumusan itu ikut nimbrung membuatkan urun rembuk, mencarikan ayat yang cocok dengan butir-butir P4 waktu itu kan ada P4 itu, butir-butir P4 ya apa ayat ini. Usaha mengubah Pancasila, usaha mendegradasi Pancasila tidak ada lain selain komunis, karena Pancasila musuh utamanya adalah komunis, ateis. Baik, ini serius banget dan saya akan terus bersama-sama orang-orang yang menyadari perlunya gerakan anti bangkitnya komunis akan terus bergerak. Satu. Yang kedua, subhanallah, saya sebenarnya kasihan pada Menteri Agama. Entahlah apa ada yang nyuruh atau beliau sendiri, saya tidak tahu, sudah membuat pernyataan lagi bahwa andai saja Saudi tetap mengadakan ibadah haji, Indonesia tetap meniadakan pemberangkatan ibadah haji. Pak Menteri, mohon maaf, umat Islam ini jumlahnya banyak di Indonesia. Mereka yang sudah daftar itu ratusan, bahkan di atas 1 juta yang sudah daftar haji itu. Itu kalau kecewa, kalau dongkol, mesti menjadi doa yang dahsyat pada orang yang menyebabkan haji tidak diberangkatkan. Saya semula berharap kepada sahabat saya Dirjen Haji, berharap berangkat walaupun didik tombol loro atau gimana ya istilahnya tombol hati lah. Kalaupun tidak 210.000 ya sudah 100.000, kalau tidak 100.000 ya sudah 50.000, pokoknya enak sing berangkat. Tetapi menteri malah menghimbau jangan sampai Saudi mengeluarkan visa untuk perorangan. Dan ini kan aja membuat masalah tuh. Saya hormati menterinya, tapi ucapan ini menyakitkan. Katakanlah andai kata harus berkata begitu, tahan dulu atau tidak usah dikatakan. Umat Islam ini nunggu bisa haji itu bertahun-tahun loh, yang bayar. Kenapa sih kalau memang ada peluang diberangkatkan kok tidak diberangkatkan? Sekali lagi, kita akan bisa mengerti kalaupun yang diberangkatkan tidak semuanya, karena saya yakin Saudi juga membatasi. Kadang-kadang mohon maaf ya, saya mohon maaf, kadang-kadang hati saya ini sampai berkata, muga-muga Saudi juga ngono nih pisan. Ya bukan saya berharap tidak ngatakan, tapi berharap umat Islam Indonesia supaya tenang. Tapi ya tidak mungkin, itu selintas saja. Nek hakikatnya saya ingin muga-muga pemerintah Saudi ya wani, berani tetap mengadakan ibadah haji. Tapi mengadakan atau tidak mengadakan ternyata sampai sekarang juga belum ada kepastian. Tapi pemerintah Indonesia mbok iya wise, bijak, jangan membuat ungkapan-ungkapan yang menyakitkan, menyakiti hati umat, terutama yang sudah daftar haji, terutama yang jatah berangkatnya tahun ini. Lu sing ruh perasaannya umat itu kan orang yang di bawah seperti saya ini tuh, rakyat jelata begini loh, yang bergaul dengan umat ini loh, pengaduan begini banyak loh. Lah aku lo duduk menteri, aku lo duduk dirjen, kok sing disambati aku karena memang saya orang masyarakat. Sementara menteri atau dirjennya mungkin tidak sempat melayani
keluhan-keluhan begini. Tapi saya sampaikan, ini sekarang rakyat atau umat Islam khususnya ya, umat Islam lebih khusus lagi yang sudah berangkat, yang sudah daftar, lebih khusus lagi yang tahun ini mestinya dapat kesempatan berangkat, itu kecewa berat dengan kebijakan menteri. Karena ya itu tadi, Saudi belum mengumumkan, umpamanya wis mengumumkan nanti gimana silahkan, tapi iki wis mulai diungkit-ungkit. Jadi ya, saya berharap ya, moga-moga Pak Menteri, Pak Dirjen terbuka hatinya untuk bisa ngomong umat, untuk bisa ngupeni perasaan umat. Kalaupun tidak memberangkatkan semuanya, bolehlah beberapa sebagai bukti bahwa pemerintah serius ngurus ibadah haji. Apalagi juga ada Wapres membuat pernyataan ikhlasno ben untuk ganjaran ben munggah swarga. Lho sing gawa kunci swarga ki sapa sih? Kalau soal mengikhlaskan, ya saya yakin umat Islam juga sadar kok amal itu. Tapi dalam keadaan seperti ini kalau mengikhlas niku iso ta. Cara Pak Wapres sendiri mengalami ngono apa iso. Tapi himbauan ya boleh saja lah himbauan. Tapi menurut saya tidak pada tempatnya, tidak pada keadaan yang pas. Dalam keadaan seperti ini mestinya yang dituturi adalah menteri dan dirjennya. Saya terus terang ini suara umat yang saya sampaikan. Saya tidak ngeritik orangnya, tapi ngeritik kebijakan sebagai menteri, dirjen dan wapres itu. Dan pengikutnya tidak usah tersinggung. Ini kita juga umat, panjenengan kan juga punya masyarakat.